Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi perpajakan. Nah, di sini materi perpajakan akan dijelaskan oleh Teh Nadila. Kita langsung saja ya ke pembahasannya untuk mempersingkat waktu biar selesainya juga nggak terlalu sore. Ini pada kemana teman-temannya? Aku pada live, tolong diumumin lagi ya buat pembahasan perpajakannya udah dimulai gitu di grup kelasnya atau di grup angkatannya masing-masing. Kepada Teh Nadila dipersilakan. Oke, terima kasih. Suaranya terdengar nggak? Ada teh. Oke, hari ini kita akan membahas soal perpajakan ya. Kita bahas hitung-hitungannya aja. Oke, langsung dimulai dari nomor 1 poin B ya. SPT PPH tahun 2022 milik Budi menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terhutang sebesar 100 juta. Pajak penghasilan Budi telah dipotong oleh pemberi pajak PPh 21 sebesar 50 juta dan dipungut oleh pihak lain PPh 22 dan 23 sebesar 27.500.000 dan pajak luar negeri yang dapat dia kreditkan sebesar 5.500.000. Berapakah besar angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan Budi tiap bulan? Bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 3 bulan? Oke, di sini kita bikin tabel dulu aja ya biar gampang. Terus kita masukin di sini pajak terutang tadi 100 juta, PPh 21-nya 50 juta, PPh 22-23-nya 27.500 dan kredit PPh 24-nya 5.500. Ini dikurangi ya, sehingga mendapatkan hasilnya 17 juta. 17 juta ini adalah total angsuran PPh 25 selama tahun 2023. Untuk mendapatkan besaran angsuran PPh 25 tiap bulan, 17 juta ini dibagi 12. Hasilnya 1.416.666 rupiah. Untuk angsuran PPh 25 per 3 bulan, ini 17 juta dibagi 3. Hasilnya 5.666.666 rupiah. Lanjut ke nomor 2, poin B. Nih ya, Mr. Alex adalah seorang ekspat dan memiliki investasi berupa saham di PT Telkom Indonesia. Dari kepemilikan saham tersebut, Mr. Alex mendapatkan dividen sebesar 125 juta. Hitunglah besaran dividen yang diperoleh oleh Mr. Alex setelah dipotong PPh 26. Di sini kita hitung ya tarif PPh 26 terutangnya. Tarif PPh 26 untuk dividen adalah sebesar 20%. Jadi 20% ini dikali penghasilannya tadi 125 juta. Hasilnya adalah 25 juta. Jadi pendapatan dividen setelah pajaknya adalah 125 juta dikurangi 25 juta. Hasilnya adalah 100 juta. Lanjut ke poin C. PT ABC meminta jasa dari Pak Romli untuk membuat sistem akuntansi dan pembukuan perusahaan dengan biaya jasa sebesar 78 juta sudah termasuk PPN. Hitunglah besaran PPh 23 yang dipotong PT ABC pada Pak Romli. Karena di sini penghasilannya sudah termasuk PPN ya, jadi bisa langsung hitung tarif PPh 23-nya. Tarif PPh 23 atas jasa itu sebesar 2%. Jadi 2% dikali penghasilannya 78 juta, hasilnya 1.560.000. Jadi besaran PPh 23 yang dipotong oleh PT ABC pada Pak Romli adalah sebesar 1.560.000. Jika Pak Romli tidak memiliki NPWP, maka besaran PPh yang dipotong oleh PT ABC adalah rumusnya 200% dikali 2% dikali penghasilannya 78 juta. Hasilnya adalah 3.120.000. Oke, kita lanjut dulu ya ke nomor 3 poin B. Hitung besaran pajak jika Bapak B membeli barang seharga 98 juta, dikenakan PPN 11% dan hitung pula besaran uang keseluruhan yang dikeluarkan oleh Bapak B. Di sini, yang pertama kita hitung dulu ya PPN-nya. Rumus dari PPN adalah tarif dikali harga barang. Tarifnya itu 11%, harga barangnya adalah 98 juta. Jadi hasilnya adalah 10.780.000. Ini adalah besaran PPN ya.
Untuk besar uang yang dikeluarkan, cara menghitungnya adalah harga beli ditambah PPN sama dengan 98 juta ditambah 10.780.000. Hasilnya 108.780.000. Nah, ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Bapak B. Keseluruhan ya. Kemudian untuk poin C, Ibu Rani melakukan import barang mewah seharga 798 juta. Dikenakan PPNBM sebesar 35% dan PPN 11%. Hitung besaran uang keseluruhan yang dikeluarkan oleh Ibu Rani sehingga dapat membawa barang tersebut ke Indonesia. Oke, di sini ada PPNBM nih, yang tadi kan nggak ada ya, cuma PPN aja. Jadi pertama kita hitung dulu besaran PPNBM-nya. Rumusnya adalah tarif dikali harga barang. Tarif PPNBM-nya adalah 35%, dikali harga barangnya 798 juta. Hasilnya adalah 279.300.000. Kemudian kita hitung PPN. Rumusnya tarif dikali harga barang dikurangi PPNBM. Tarif PPN-nya 11%, harga barang 798 juta, dan di tarif PPNBM tadi 279.300.000. Hasilnya adalah 57.057.000. Jadi besar uang yang harus dikeluarkan oleh Ibu Rani adalah harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN sama dengan 798 juta ditambah 279.300.000 ditambah 57.057.000 sama dengan 1.134.357.000. Seperti itu. Ke nomor 4 ya, nomor 4B. Di sini Ibu Nia memiliki sebidang tanah seluas 320 meter persegi dengan luas bangunan 220 meter persegi. Harga tanah adalah 2 juta per meter persegi dan harga bangunan 1.500.000 per meter persegi. Jika NJOP TKP-nya adalah 12 juta, hitunglah PBB terhutang Ibu Nia. Di sini buat tabel biar lebih gampang. Kita masukin ya. Harga tanah, luas tanah yang dimiliki Ibu Nia adalah 320 meter persegi ya. Untuk harga tanahnya adalah 2 juta per meter persegi. Kemudian ini dikali, hasilnya adalah 640 juta. Kemudian, luas bangunan Ibu Nia adalah 220 meter persegi. Dikali, harga bangunannya adalah 1.500.000. Hasilnya 330 juta. Ini ditambahkan, dijumlahkan ya, sehingga hasilnya adalah 970 juta. 970 juta ini adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Setelah kita mendapatkan NJOP, kita hitung PBB-nya. Rumusnya adalah NJOP dikurangi NJOP TKP per 1000. 1000 ini dari mana? 1000 ini kita lihat nih dari NJOP. NJOP-nya kan 970 juta ya. Ini di bawah 1 miliar, jadi pakai rumusnya yang ini nih. Yang ada di catatan ya. Kita pakai yang 1000. Kalau misalnya NJOP-nya di atas 1 miliar, pakainya yang ini, yang di bawah, yang 500. Oke, dilanjut ya. NJOP-nya 970 juta, dikurangi NJOP TKP ini, 12 juta. Ya, dibagi 1000. Hasilnya 958.000. Ini adalah PBB terhutang Ibu Nia. Lanjut nih nomor terakhir. Nomor 5B ya. Tanggal 1 Januari 2022, PTA mengimpor barang dengan harga faktur $65.000 Amerika. Biaya asuransinya 8% dari harga faktur, biaya angkut 10% dari harga faktur, biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah 14.800 per $1 Amerika. Hitunglah PPh pasal 22 jika PTA memiliki API dan tidak memiliki API. Kita buat dulu tabel, kemudian kita masukkan ya tadi angka-angkanya. Harga faktur $65.000.
Kemudian biaya asuransi itu 8% dari harga faktur. Jadi 8% dikali 65.000 adalah 5.200. Kemudian biaya angkut 10% dari harga faktur sebesar 6.500. Kemudian ini dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 76.700. Ini adalah nilai CIF atau Cost Insurance and Freight. Nah, CIF ini karena masih dalam bentuk dolar ya, kita ubah dulu ke dalam rupiah. Caranya adalah $76.700 dikali kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar 14.800. Ini ya. Hasilnya adalah 1.135.160.000. Kemudian ada biaya masuk sebesar 20% dikali CIF dalam rupiah. Hasilnya 227.032.000. Kemudian biaya masuk tambahan 10% dikali CIF dalam rupiah. Hasilnya 113.516.000. Ini dikurangi sehingga mendapatkan nilai impor sebesar 794.612.000. Kemudian kita hitungkan PPh-nya, PPh 22-nya. Kalau PPh 22, jika PTA memiliki API, maka PPh 22-nya mendapatkan tarif 2,5%. 2,5% ini dikali nih nilai impor ya. Jadi 2,5% dikali 794.612.000. Hasilnya adalah 19.865.300. Kalau tanpa API, tarifnya sebesar 7,5% dikali nilai impor 794.612.000. Hasilnya 59.595.900 rupiah. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau belum mengerti, boleh. Teh mau nanya. Ya, ya silahkan. Yang terakhir tuh yang api udah ada rumus dari sananya. Iya, yang API, jadi gini, kalau misalnya, maaf, oke. Kalau misalnya si PT ini punya API ya, nah PPh 22-nya itu udah ditetapkan tarifnya sebesar 2,5%. Tapi kalau misalnya PT-nya itu nggak punya API, maka tarifnya ini 7,5. Jadi emang udah ditentuin ya, gitu. Jelas gak? Kalau setiap apa PT itu beda-beda gitu teh. Iya, misal, misal ya di soal gitu ya. Kalau dijelasinnya dia memiliki API gitu. Kita hitungnya yang ini aja, yang tarifnya 2,5. Kalau misalnya di soalnya dijelasin PT-nya nggak punya API gitu. Kita pakai rumusnya yang ini 7,5 gitu. Emang setiap PT tuh beda-beda sih, ada yang punya, ada yang enggak juga. Oh iya teh paham. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak? Yo, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain terkait tadi yang udah dibahas ya, kayak PPh 22, 23, 25, 26, terus juga PPN, PPNBM, atau cara menghitung PBB mungkin, atau misalkan ada pertanyaan yang ada nih dibahas di matkul sebelumnya, tapi di mentoring ini belum ada, boleh ditanyain ya Teh Nadila ya, mumpung masih ada mentornya. Iya, iya, insya Allah dijawab. Yuk, boleh. Jangan malu-malu, teman-teman.
Atau udah cukup jelas? Boleh direspon ya. Jelas ya teman-teman ya? Yakin ya, gak ada yang mau nanya ya? Ya, Teh. Oke, mungkin dari Teh Nadila ada lagi gak Teh yang mau disampaikan? Atau kayak tips and trick gitu buat nanti ngerjain soal perpajakan gitu. Oke, mungkin segini aja kali ya untuk tipsnya ya. Dipelajarin aja sih materi-materi yang udah dikasih sama dosen gitu. Kalau misalnya materi yang kalian pelajarin nggak dibahas nih di soal yang sekarang, tetap dipelajarin ya. Bukan berarti itu tuh nggak keluar nanti saat UT, saat maksudnya UAS gitu. Semoga lancar ya UASnya, dapat tes yang memuaskan. Jangan lupa belajar, semangat. Oke, terima kasih Teh Nadila. Tadi pembahasannya bagus banget ya, yang udah dijelasin sama Teh Nadila nih terkait perpajakan gitu. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Kita juga udah ada di akhir sesi. Nah, diingatkan kembali, selalu diingatkan kembali sebelum eh, apa? Sebelum meninggalkan room, kita isi dulu untuk absensi dan kuesionernya. Jangan lupa. Boleh disalin dulu ya di kolom chat. Mungkin dicukupkan sekian dari aku. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.